Assalamualaikum Bang Azam. Belum merespon nih. Oke, udah kelihatan tuh. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayak Pak Haluk Bang. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi posisi di mana nih Bang? Lagi di kontrakan teman Kontrakan nih. ya? Ya, Oh, di kontrakan teman ya. Deket Lipia berarti ya Bang ya? ya Masjid Al-Ikhlas. Masjid, berarti Jati Padang berarti ya Mas? Ini ya, Jati Padang berarti ya Bang ya? Oke, teman-teman semua, insya Allah malam ini kita akan mendengarkan sama-sama materi dari Bang Azam terkait bagaimana sih cara kita membuat bahas yang baik, gitu kan? Habis itu juga ini nggak cuma sekedar materi aja teman-teman, nanti akan ada sesi tanya jawab, di mana tanya jawab itu dari dua arah. Bisa jadi Bang Azam yang bertanya, kita yang menjawab, bisa jadi antum juga yang bertanya, Bang Azam yang menjawab. Nah, nanti teman-teman yang apa namanya, yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Azam, ya itu akan ada hadiah spesial dari Bang Azam. Hadiahnya apa tuh Bang? Nanti ya kita lihat aja gitu dari Bang Azam, itu kejutan dong, jangan di ini. Yang penting teman-teman semuanya aktif, teman-teman dengarkan materi dari awal sampai akhir dengan baik ya. Catat, jangan lupa gitu ya, ditulis di, mungkin ditulis di laptop atau tulis di buku catatan ya, nanti supaya bisa menjawab pertanyaan dari Bang Azam. Dan teman-teman juga jangan lupa aktif bertanya, karena nanti pertanyaan terbaik akan ada hadiah juga spesial. Hadiahnya apa tuh Bang? Ya rahasia, nanti kita lihat aja. Oke, kita buka dulu ya acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai ke sebelum kita mulai masuk ke materi, ada ahsannya gitu ya, kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita ya, teman kita di kampus ya, Masya Allah, beliau Bang Lutfi Muhammad Al-Fatih. Kepada Bang Muhammad Lutfi, tafadhol Bang, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fikum Bang Lutfi ya atas tilawahnya yang Masya Allah. Semoga jadi penenang buat hati-hati kita semua dan menambah semangat juga buat kita untuk mendengarkan materi pada hari ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya, Ani mau masuk ke materi dulu. Bang Azam udah siap Bang? Udah siap Bang? Gimana? Insya Allah, insya Allah. Oke, karena Bang Azamnya udah siap ya, dan teman-teman juga yang udah nggak sabar mungkin ya
pengen mengetahui gitu gimana cara membuat bahas yang baik. Mungkin juga teman-teman ada yang udah buka file bahasnya gitu kan, sambil nanti kalau ada arahan ngubah-ngubah format gitu apa-apa gitu kan. Oke, langsung Ane serahkan waktunya kepada Bang Azam. Tafadhol, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha khayra ibadihi fi syara'i' wa awsala ilaihim bi fadlihi bada'i' as-sana'i' wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man lihadihi tajarrad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya bersama dengan teman semuanya. Masya Allah ada sekitar 80 orang ya yang berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang bahas ya, bagaimana kita bisa membuat bahas dengan baik ya. Dan tadi sudah perkenalan ya, sudah dikenalkan ya saya ya, alhamdulillah. Saya Azam Abdus Salam, mungkin belum semuanya teman-teman tahu. Saya dari Yogyakarta ya, Yogyakarta. Kemudian kalau dibilang abang kelas, kayaknya enggak juga ya kalau sama Bang Rehan ya. Satu mustawa kita. Mustawa 4, saya mustawa 4 ya, syariah. Oh iya, kita sama mustawa ya. Jadi abang kelas. Nggak apa-apa kan, ada juga yang ikut di bawah kita. Banyak mungkin banyak yang mahasiswa baru di sini ya. Banyak. Ada yang idat dan sebagainya. Suaranya jelas ya, kedengaran jelas ya, aman ya. Aman Bang, iya aman Ki. Kemudian aman. Juga tadi sudah disinggung ya, alhamdulillah saya udah diterima juga di Madinah. Ini sambil masih menunggu panggilan, tapi sebenarnya sebelum ke Libya ditanya oleh orang tua, gimana mau lanjut di Libya atau udah, kan sebagian ada yang sudah mengundurkan diri gitu kan ya, udah cuti gitu. Nah, tapi bismillah, ini Libya ini jangan kita lepas, kita ingin istifadah dari para masyayikh ya, kita ingin belajar di kelas, dan kita udah yang di sini yang ngerasain offline online jauh ya. Saya pribadi ngerasanya jauh banget gitu. Levelnya jauh banget antara online dan offline ya, sepakat ya. Kalau ketika online mungkin ketika dosennya hadir itu kita banyak yang tidur ya mungkin, atau ditinggal ke kamar mandi, atau ditinggal kemana, HP-nya masih ada gitu kan. Tapi kalau offline nggak ada yang bisa seperti itu ya. Kemudian mulai dari tugas-tugasnya ya, mulai dari ujiannya dan sebagainya, ini benar-benar Masya Allah offline ini begitu butuh perjuangan ya buat kita semua. Nah, insya Allah ada beberapa poin ya yang akan saya sampaikan seputar bahas. Nah, nanti insya Allah saya akan share screen, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa poin ya. Yang pertama adalah ketika kita mau membuat bahas, kita pilih judul tentu saja ya. Judul bahasnya ya biasanya sudah ditentukan oleh dosen ya, sudah ditentukan oleh dosen. Kita tinggal ikuti saja judul tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan dengan baik arahan dari dosen kita ketika mereka ingin membuat tugas ya, ketika mereka menyerahkan tugas bahas kepada kita. Itu kita harus perhatikan dengan baik. Nah, di sini saya coba kasih contoh dari Syekh Muhammad Al-Ajuz ya. Insya Allah yang syariah pasti kenal ya, beliau ngajar hadis. Ini diantara yang beliau briefing kepada kita di kelas. Beliau kalau briefing biasanya cukup lengkap begitu ketika di kelas. Ini contohnya ketika bahas mustawa 3 dulu ya. Beliau memberikan bahas kepada kita apa, min ahkami sholatil jamaah wal imamah wa sholatil musafir wal marid gitu ya. Ini diantara judul bahasnya. Kemudian minimalnya 30 halaman ketika itu. Ya, 30 halaman. 30 halaman. Dan saya buatnya 50 ya pas itu ya. Alhamdulillah. 30 dibuatnya 50. Tapi kalau lebih dari 30 tidak masalah. Kemudian beliau memberikan perincian ya. Jadi ada judul bahasnya, kemudian ada basmalah, ada asyukru wa takdir, ya rasa terima kasih kepada para dosen, ada muqaddimah, ada tamhid. Nah, beliau memberikan tamhidnya itu, misalkan nanti ini kan judul bahasnya adalah kamu sholatil jamaah wal imamah wa sholah al musafir wal marid. Itu judulnya ya, ahkam sholatil jamaah wal imamah wa sholatil musafir wal marid. Nah, beliau memberikan arahan kepada kita untuk membuat tamhid, pembukaan gitu. Pembukaannya, tamhidnya ini
bukan termasuk dari materi inti, tapi yang masih berkaitan dengan materi inti tersebut ya. Contohnya apa? Fadhail sholatil jamaah gitu ya, keutamaan sholat jamaah, keutamaan imamah. Nah, itu. Nanti insya Allah kita akan share screen juga masalah ini. Ini sekedar pembukaan di awal ya, fadhail atau rokhus bi rokhusis syariah misalnya. Dan masih banyak yang lain, masih banyak lagi yang lain. Kemudian di antara briefing dari beliau, misalkan ketika fasal itu harus ada fasal baru, itu harus ada di halaman baru ya. Jangan sampai kalau misalnya ada fasal yang baru itu ditaruhnya di halaman bagian bawah seperti itu ya. Nah, ini yang kedua. Ketika ada pokoknya siapapun dosen kita, ketika ada briefing masalah bahas kita harus catat ya, catat dan kita perhatikan dengan baik, kita ulang-ulang lagi. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, kalau dosen itu kasih mulahadhah kepada kita, biasanya ini setelah bahas selesai, bahas kita selesai, itu kita harus catat juga buat jadi evaluasi kita ke depan. Ini saya ambil contoh dari ketika saya musawa 3 sama Dr. Sholeh Al-Arojah. Di sini mungkin ada ya musawa 3 fikihnya sama beliau itu diminta nulis bahas tangan. Yang sedikit taufik. Jadi at-taufik an yu'akkid al-talib al-ma'lum min marja'ihi al-haqiqi. La budda an tadha' marja'an. Nah, jadi yang pertama kata beliau, di antara permasalahannya adalah kita itu kurang dalam mencantumkan sumber. Nah, itu. Kurang dalam mencantumkan sumber. Nah, jadi ketika kita nulis bahas itu harus kita pastikan betul-betul tuh sumbernya dari mana. Ini kita harus cantumkan di bawahnya gitu ya. Itu beliau kritik sebagian kelas kita, sebagian teman-teman kelas kita. Kemudian yang kedua, ini kalau masalah tulisan tangan ya, sama beliau sama Dr. Sholeh Al-Arojah itu tulis tangan. Nah, itu apa? Sebagian ada yang tulisan tangannya jelek gitu ya, sehingga tidak jelas bahasnya. Nah, buat yang mustawa 3, di sini ada nggak yang mustawa 3? Siapa yang di sini mustawa 3? Coba angkat tangan. Ada nggak di sini mustawa 3? Ada ya mustawa 3 ya. Mustawa 3 ini sama Dr. Sholeh ya, benar ya, sama Dr. Sholeh. Ini tulisan tangan. Usahakan apa? Tulisan tangannya itu bagus gitu ya, terbaca sehingga bisa menaikkan nilai bahas kita. Kemudian yang ketiga, mulahadhah yang ketiga dari beliau, beliau ketika itu memberikan fawaidus siyam, al-fawaidul ma'lumah la nahtasiru 'alaiha faqat. Nah, ini penting ya. Al-fawaidul ma'lumah la nahtasiru 'alaiha. La nahtasiru 'alaiha. Jadi, faedah-faedah yang sudah kita ketahui itu jangan cuma bahas itu gitu. Yang namanya bahas itu harus mendalam, harus kasih insight yang baru. Jadi kalau misalkan sekedar hal-hal yang sudah umum, yang sudah diketahui, yaitu bukan tujuan utama dari bahasnya. Bagaimana ketika kita bahas itu pokoknya cari insight yang baru, cari faedah yang baru yang mendalam, dan di situ kita bisa sajikan kepada dosen kita. Kemudian yang keempat, ya penting juga, yang keempat adalah istitrat al-muqaddimah. Di antara kesalahan adalah istitrat al-muqaddimah. Muqaddimahnya terlalu panjang gitu ya. Muqaddimahnya terlalu panjang tapi isinya malah sedikit. Nah, sehingga tidak kena tuh esensinya. Tidak kena esensi bahasnya. Jadi sebagian ada yang kayak gitu, muqaddimah panjang, tamhidnya panjang tapi isinya ternyata sedikit atau mungkin sama, tidak banyak gitu. Nah, itu kurang di situ ya, teman-teman. Kemudian yang kelima yang sama Syekh Sholeh Al-Arojah ini, biasanya al-unwan la budda an yakuna minasy syekh. Jadi judulnya itu biar kita nggak usah ribet, kita samakan saja dengan yang sudah ditentukan oleh syekh kita. Judulnya. Karena pas itu ada sempat kejadian teman itu, salah satu teman kita, nulis judulnya itu beda sama yang ditentukan sama syekh gitu. Kalau nggak salah, pas itu fawaidus siyam ya, fawaidus siyam dan macam-macamnya itu. Dia nulis judulnya beda, tapi sebenarnya masih satu tema, tapi itu disalahkan. Gitu. Judulnya beda, atau mungkin agak beberapa nyerempet sedikit, tapi masih satu tema dan disalahkan. Nah, jadi kalau judul udah biar nggak pusing-pusing, kita samakan persis aja dengan dosen kita. Nah, kemudian yang keenam, yang nggak kalah pentingnya juga apa? Biasanya dosen itu memberikan kepada kita batas minimal halaman, betul ya? Batas minimal halaman misalkan 15 atau mungkin 30.
Nah, itu kata Syekh Soleh bukan berarti kita mepet-mepet di batas minimal tersebut gitu. Jadi misalkan 15 ya dilebihin lah jadi 20 misalkan, atau mungkin 25, atau jangan misalkan 15 atau tulisannya digede-gedein 14. Nah, itu jangan seperti itu ya. Nah, itu kita cari aman gitu, agak dilebihin. Kata beliau gitu, bukan berarti kita harus mepet-mepet di batas minimal. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dari Dr. Soleh apa? Aktsir al-maraji, ya. Kita perbanyak referensi. Kita perbanyak referensi, dan referensi kita itu jangan sampai yang paling banyak dari elektronik saja gitu ya. Tapi kita perbanyak referensi kita. Kalau bisa kita dari buku, ya dari buku. Kita ada maktabah gitu ya. Ada maktabah itu kita bisa perbanyak referensi di situ. Nah, nanti yang buat mustawa 3 juga, nanti biasanya setelah selesai bahas itu, nanti disebutkan, kalau kita online kemarin ya, disebutkan satu-satu, dipanggil. Fulan, misalkan nih Rehan ya, kurangnya di sini, dipanggil gitu. Dibahasnya ini, atau misalkan Rehan, atau siapa, di sini ada Fatan, misalkan, Mumtaz Jidan, nah itu disebutkan sama beliau satu-satu. Semuanya dari awal sampai akhir. Jadi, kita semangat ya, kita semangat buat bahas sebaik mungkin. Nah, kemudian, yang selanjutnya, teman-teman, ini sambil nyatat ya, kalian bisa sambil nyatat. Kita semua saling sharing, jadi di sini kita belajar bareng. Kalau ada tambahan atau ada musyarakah silahkan ya, silahkan. Nah, saya ingin menyampaikan perbedaan antara an-naql al-harfi, an-naql bi-ikhtisar, dan an-naql bi-tasarruf. Jadi ini ada tiga nih, ada tiga. Yang pertama ada an-naql bil-harfi. Gitu. Apa an-naql bil-harfi itu? Naqlul kalam kama huwa, yaitu yang pertama apa? An-naql bil-harfi. Jadi kita kopas ya, kita kopas sebuah perkataan itu sama persis. Itu an-naql bil-harfi ya. Naqlul kalami kama huwa. Kemudian yang kedua ada namanya an-naql bi-ikhtisar, an-naql bi-ikhtisar. Makanya kan kalau kita melihat footnote kan kadang ada tuh misalkan sumber ini dalam kurung bi-ikhtisar gitu. Nah, kita harus tahu apa itu an-naql bi-ikhtisar. An-naql bi-ikhtisar itu adalah antubqi kalam al-muallif kama huwa ya. Antubqi kalam al-muallif kama hu wa tahdhifa ba'd al-jumali awil kalimat allati la tu'athiru bil ma'na ya. Wa tahdhifa ba'd al-jumali awil kalimati allati la tu'athiru bil ma'na. Itu namanya apa? Bi-ikhtisar. Jadi kita kopas nih dari penulis, kemudian kita membuang ya, kita hapus beberapa kata, kalimat, dan tapi itu tidak sampai mengubah arti. Nah, itu namanya an-naql bi-ikhtisar. Kita ada ringkaskan sedikit, tapi tidak sampai mengubah arti. Baru yang ketiga tadi an-naql bi-tasarruf. Nah, kan kita sering lihat kok di footnote bi-tasarruf gitu ya. Footnote bi-tasarruf apa? Antan kulal kalama ya wa fihi tasarruf ya, jelas ya. Maksudnya antan kulal kalama wa fihi tasarruf. Jadi ada sedikit perubahan dari kita. Kita mungkin edit sedikit perkataan tersebut. Jadi itu namanya bitasarruf. Nah, ini ya 3 perbedaan yang cukup penting ya. Maksudnya sehingga ketika kita menaruh di footnote nanti kita bisa tahu apakah ini naqlul kalam al-harfi atau mungkin bi-ikhtisar atau bitasarruf. Dan di antara kaidahnya teman-teman, kalau kita menukil ta'rifat, menukil pengertian, itu kita usahakan an-naql al-harfi ya. Kalau pengertian ta'rifat itu kita usahakan persis seperti yang ada di buku gitu ya. Ada di buku. Ini poin keberapa tadi? Keempat ya. Keempat perbedaan antara an-naql al-harfi, an-naql bi-ikhtisar, an-naql bi-tasarruf. Kemudian yang kelima, ini mukadimah yang saya sampaikan seputar bahas. Yang kelima, jangan malu aktif bertanya kepada dosen kalau ada yang mengganjal. Ya, aktif bertanya kepada dosen kalau ada yang mengganjal. Kita bisa manfaatkan WA, ya, kita bisa tanya langsung. Khususnya kalau dosen itu termasuk dosen yang sangat lobit dalam masalah bahas. Ya, kita contohkan misalkan kalau di syariah misalkan ada Dr. Malik misalkan ya, Dr. Malik. Itu kan beliau terkenal lobit ya, sangat teliti dalam bahas, dalam PPT gitu. Itu ya alhamdulillah Anda sering bertanya secara langsung pada beliau tentang beberapa hal. Kalau kita ragu itu kita tanya ya, kita tanya kepada dosen.
Kemudian yang keenam, kita buat bahas yang mutqin ya, yang mutkon. Kita buat bahas yang mutkon. Di antara syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah bahas kita harus rapi dan minim dari kesalahan. Yang kedua adalah kita tepat waktu ya dalam mengumpulkan bahas tersebut. Nah, jadi ya kita udah tahu ya, kita sering mendengar hadis ya, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu suka kalau kita beramal, kita melakukan suatu amalan itu kita benar-benar serius, kita mutkin di situ. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Oh lilid durusa wa ahkimil madrus," gitu. Jadi persedikitlah jumlah pelajaran, tapi harus kuasai dengan baik apa yang dipelajari. Maksudnya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, lebih baik jumlah pelajaran kita itu mungkin hanya 8 misalkan, tapi itu kita ulang-ulang terus gitu. Kita ulang-ulang terus, kita murojaah terus, kita mungkin lebih baik daripada kita mungkin belajar banyak, kita ikut pelajaran di luar kampus, semuanya kita program online kita ikut, tapi nggak ada di murojaah, kita nggak kuasai sama sekali. Gitu. Nah, jadi balik ke bahas tadi, kita harus benar-benar mungkin dalam itu. Kemudian yang ketujuh, ini sebelum share screen ya, habis ini soal anak akan share screen, insyaallah. Yang ketujuh, Ana nasihatkan kepada diri Ana pribadi dan juga kita semua seputar software bajakan gitu ya, seputar software bajakan. Karena kita bahas kan kita pakai software nih, ya kan? Kita bahas pastilah pakai software, kita pakai software. Gitu. Maksudnya apa? Ya kita tulab ya, kita tolibat, ada yang tolibat, ada tulab. Kita silakan kita coba cari fatwa-fatwa para ulama gitu ya. Entah dari Lajnah Daimah, entah mungkin di Islam Web dan lain sebagainya, seputar hukum menggunakan software bajakan gitu kan. Bahkan mungkin kalau misalkan kita cari di Google, ketemu misalkan Muhammadiyah gitu kan, atau hukum-hukum online di Indonesia itu kan semuanya melarang dari apa software bajakan tersebut gitu ya. Nah, jadi ya kita usahakan ya teman-teman, kita usahakan kita tidak pakai yang bajakan, kita usahakan nggak pakai. Nah dulu semester 3 ya, semester 3 itu sempat pakai apa? Google Dokumen coba ya, Google Dokumen yang di itu, yang di internet itu kan ada tuh Google Dokumen. Itu gratis gitu kan, Google gratis ya, ada kelebihan kekurangannya. Dan bahkan Kamus Saluni ini ya nanti insya Allah akan disinggung di akhir. Kamus Saluni juga pembuatannya menggunakan Google Dokumen gitu. Ya, tapi tentu saja kalau kita bisa beli itu terbaik ya, kita beli yang original segala macam itu yang terbaik. Ya karena logikanya gampang ya teman-teman, kita punya karya kan kita nggak suka kalau karya kita diakui oleh orang lain. Kita punya bahas kemudian diklaim milik orang lain, kita nggak suka gitu kan. Ada desainer yang dia itu udah desain suatu gambar, kemudian dijiplak, di crop, dihilangkan watermarknya, dia udah benci, dia nggak senang gitu. Nah apalagi kita misalkan tidak menghargai karya intelektual milik orang lain. Gitu. Oke, kita sampai sini paham ya, insya Allah ya? Nggak ada pertanyaan ya? Saya akan share screen, insya Allah. Ini kalau ada pertanyaan, silakan ya, mungkin bisa tulis di kolom chat atau langsung sampaikan. Atau kalau ada musyarakah juga silakan, kita belajar bareng ya, insya Allah kita belajar bareng. Nah, yang ini kita buka Microsoft Word ya, ini punya teman Nana ya, laptopnya juga punya teman Nana. Nah ini apa? Kita penting kita taruh ini rata kanannya, ini di awal ya. Kita taruh ini, jadi biar ketika ada koma, ketika ada kurung itu dia tidak bisa sesuai dengan angka Arab. Gitu. Ini yang paling penting. Ini di awal ya, di awal kita taruh ini, letakkan seperti ini.
Kemudian juga insya Allah anak akan sharing kepada antum semua beberapa web dan juga alat yang penting untuk menunjang bahas kita gitu ya, menunjang bahas kita. Yang pertama ini ya Turot ya, ini ya. Ini insya Allah sudah banyak yang tahu ya. Di sini kita bisa membuka banyak kitab ya. Nah, kita tinggal cari kitabnya apa, kemudian sudah ada judul kitabnya dan juga mu'alifnya dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya buat kita jadikan acuan ya, kita jadi buat bantu kita untuk bahas. Nah, kemudian setelah ini ada yang namanya alamatu at-tarqim, Diwan al-Arab. Nah, di alamat tarqim ini di sini dijelaskan bagaimana tanda baca dalam bahasa Arab ya. Dijelaskan bagaimana tanda baca dalam bahasa Arab. Ini antum bisa baca-baca ya di sini ya. Al-fasilah, ada koma. Ini sebagian koma Arab itu kan kayak gini ya, ngadapnya ke kanan ya. Kalau koma kiri itu jadi Indonesia, Latin gitu. Jadi antum kalau bahas, kalau koma kasih yang koma Arab gitu. Ada al-fasilah al-manqutah dan banyak di sini. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaannya. Itu bisa baca kapan kita menggunakan tanda tanya, kapan kita menggunakan tanda seru. Nah, al-fasilah ya. Banyak banget ya, ada contoh-contohnya. Nah, kemudian ini nanti insya Allah mungkin di akhir ya, kita share aja nanti semuanya ini. Ada namanya nukoyah ya, nukoyah. Nah, ini apa? Buat tanda, misalkan antum pengen yang buat Al-Quran ya, tansik buat Al-Quran. Ini buat hadis misalkan. Ini ada basmalah dan ada banyak ya. Di sini tinggal di kopas. Nah, kemudian taruh di sini, insya Allah nanti akan keluar. Nah, kita mulai ya teman-teman di bahas manhaj bahas al-ilmi. Nah, di sini insya Allah sudah banyak ya yang sudah dapat filenya manhaj bahas ini. Kita coba bedah dari awal sampai akhir tentang bahas ini. Nah, di sini insya Allah nanti anak akan pakai beberapa contoh bahas. Ya, ini yang sempat anak buat ya di mustawa 3 ya. Sholatil jamaah wa lima sholatil musafir wal marid. Nah, ini yang kemudian ada contoh di al-qiraat asy-syadzah wa atharuha fi tafsir. Nah, kita langsung mulai apa dari unwan al-bahas. Ini kalau teman-teman mau sambil buka filenya silakan ya, buka file bahasnya. Sekalian sambil ngetik gitu kan, atau nanti misalkan biasanya ketika kita langsung praktek gitu ya, kita langsung praktek itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan di situ langsung ditanyakan aja. Kalau saya nggak tahu jawabannya, nanti kita bisa tanyakan kepada para guru kita. Ini unwanul bahas saya jelas ya. Ini ada judulnya, judul bahasnya di sini di atas. Kemudian nanti ada misalkan bahas muqaddam. Ada keterangan di bawahnya, di bawah unwannya gitu ya. Ada keterangannya. Bahas misalkan fil fiqh muqaddam fil mustawa al-awwal asani asalis gitu ya. Jadi ini bahas fil hadis muqaddam fil mustawa asalis. Nah, kemudian kita tulis nama kita Rubai gitu ya. Idat ini Azamul Salam Subhan Afifi ya.
isyrafnya siapa? Ya ada ustadz kita, guru kita. Kemudian ada al-am al-jami'i gitu. Ada tahunnya, tahun. Nah, ini bebas ya, kita bisa tulis tahun berapa kita, tahun ajaran kita. Ya. Banyak yang nulis misalkan tahun Hijriyah, dikasih tanda H, kemudian ada Masehinya berapa. Tapi ada sebagian ulama, ya saya pernah dengar ada beberapa ulama yang mengatakan, kalau kita nulis hanya Hijriyahnya saja, itu tidak perlu kita kasih tanda H. Kenapa? Alasan beliau yang berpendapat seperti ini karena kalender Islam itu aslinya adalah Hijriyah gitu. Jadi karena aslinya udah Hijriyah, nggak usah kita kasih H, ya apa? Kecuali kalau ada Masehinya. Ya, itu pendapat beliau ya, bebas saja insya Allah. Kemudian ada muqaddimah ya. Ya, ada yang boleh share PDF di grup ya. Ini tadi. Oh ya, anak share link di sini ya. Share link sekalian di chatnya. Ini linknya sekalian dibuka ya, teman-teman bisa sambil lihat-lihat gitu. Ini Diwan Al-Arab buat tanda baca, dan ini Nukoyah. Nah, nanti PDF-nya insya Allah bisa di grup aja. Nah, yang pertama apa? Setelah ba'da sofhatil unwan tufradul basmalah, ini antum sambil nulis basmalah ya. Tulis basmalah bisofhatin khosoh wa biqatin jamil. Nah, jadi setelah tadi ada unwan, kita tulis di sini ada bismillahirrahmanirrahim, satu halaman khusus dengan kita kasih khot ya. Khotnya bebas ya, yang seajib antum, sebagus-bagusnya. Kemudian di sini ada al-muqaddimah, Nah, tapi ketika anak mustawa 3, itu kan anak Dr. Syekh Ajus ya, itu kan beliau minta ada asyukru wa takdir. Akhirnya anak kasih ya asyukru wa takdir. Anak kasih duluan sebelum muqaddimah ketika itu. Nggak masalah sih, alhamdulillah dapat bagus ya, alhamdulillah dapatnya yang bagus di hadis gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan Google Dokumen, itu di antara yang mungkin apa? Di antara kekurangannya apa? Itu kurang ramah di Arab ya, di Arabnya. Jadi ini footnote, ini kan pakai angka Latin kan, pakai angka Latin. Dan ini juga di bawahnya pakai angka Latin gitu. Anak udah berusaha ya cari di mana di setiap sisi tuh nggak ketemu angka Arab gitu. Tapi kalau di Microsoft Word tuh ada, Microsoft Word ada angka Arab lebih mudah. Kalau misalkan ada yang pakai LibreOffice itu juga bisa, ada angka Arab juga buat footnote-nya. Gitu. Ini baru kita masuk muqaddimah. Nah, muqaddimah di sini ada iftitah ya, ada iftitah, kemudian menyebutkan unwan bahas, ada banyak yang bisa baca. Ahmiyatul maudhu', hadaful maudhu'. Nah, langsung di sini muqaddimah. Muqaddimah ada ahmiyahnya ya, Anda bisa tulis. Kalau muqaddimah itu ini kan ada alhamdulillah ihsani wa syukrul ala taufiqihi wa imtinani. Ini terserah kita ya, terserah kita. Jadi kalau antum misalkan pingin khutbah nih, misalkan contoh antum pingin muqaddimah yang ajib gitu kan. Itu kan ada orang yang mungkin pintar bikin sendiri. Tapi bisa juga apa? Bisa juga antum ketik gitu ya. Misalkan majalis syahri Ramadan ya. Kalau misalkan antum pingin yang simpel ya, yang gampang ya. Majalis syahri Ramadan misalkan. Syekh Utsaimin, nah kan beliau banyak tuh mukadimah beliau. Di setiap majelis tuh ada mukadimahnya gitu kan. Alhamdulillah ansyawabar wa fatul mawasaro. Ini satu majelis ini beda-beda loh ininya. Jadi qawafinya tuh macam-macam beliau, masyaallah. Tinggal mungkin dikopas gitu kan, dikopas. Kemudian nanti tentu saya dicantumkan sumbernya. Kalau antum pengen ubah-ubah bisa bitasarruf ya. Antum bisa dipersingkat atau ada yang dibuang dan lain sebagainya. Ini bisa antum pakai juga kalau ketika antum mau maju misalkan itu.
Di antara opsinya bisa pakai yang dari Majalis Syahri Ramadan nih, Syekh Utsaimin. Nah, ahamiyatul bahas ya. Apa pentingnya bahas ini? Ini kita bisa tulis ya, misalkan ta'alluqul bahsi bis shalah allati hiya min ahami arkanil Islam. Kaitannya bahas ini dengan sholat yang merupakan rukun Islam yang paling penting. Ini insya Allah bisa antum tabir ya, antum bisa buat tabir tentang ahamiyatul bahas. Nah, ada juga min ahadafil bahas. Tujuannya bahasnya apa sih? Ya, gitu kan. Laftu anzaril mustaqirin bi ulmi syariah ila ahmiyati ahkami as-shalah. Ini diantara yang PDF penting juga yang antum bisa buat baca-baca, khususnya mungkin buat awal-awal ya, tulab di awal-awal. Al-Qiraat Asy-Syadzah wa Atharuha fi At-Tafsir. Di sini ada contoh-contohnya ya. Al-Muqaddimah juga ada, ahamiyatul bahas. Ini kita bisa tiru rangkaiannya di sini gitu. Kita bisa tiru rangkaiannya. Ahdafnya juga gitu ya. Nah, setelah itu kita ada namanya apa? Khutbah al-bahas. Ya. Kita ada namanya khutbah al-bahas. Ini ada yang nanya nih, gimana cara menampilkan angka Arab di Word ya? Insya Allah ya. Kita kalau dulu Anda biasanya pakainya Google Doc ya. Google Doc itu ada simbol biasanya. Ada simbol di sini. Simbol ini kan ada banyak, nanti ada angka Arabnya gitu ya. Kita bisa cari di sini nanti spesial karakter ada angka Arab. Kalau di sini kita ketik juga masih Indonesia. Silakan cari ya di simbol ya. Silakan cari angka Arabnya di simbol. Nah, yang kemudian yang penting juga adalah kita membuat khutbah ya. Kita membuat khutbah al-bahas ya. Kita membuat khutbah al-bahas. Itu masih di muqaddimah ya. Ini masih di muqaddimah di awal. Muqaddimah khutbatul bahas. Nah, di sini kita jelasin, kalau misalkan kita bagi bahasnya menjadi ada muqaddimah, ada tamhid, arba fusul, ada khotimah, masodir, fihrisil ayat, fihrisil hadis, fihrisil al-mawdu'at. Nah, ini khutbah ini penting banget ya. Penting banget teman-teman khutbah. Jadi kerangka bahas kita, gitu. Kerangka bahas kita. Al-fasul awal ahkamu sholatil jamaah. Wa fi tis'atu mabahits, ada mabahitsnya, mabahits awal. Nah, ini ada mabahitsnya. Jadi biasanya fusul dan mabahits. Kalau kita lihat di qiraat syadzah juga wa atharu fi tafsir, dia pakainya gitu ya modelnya. Fusul dan juga mabahits. Pakainya dia fusul dan mabahits ini kan ya. Fasal awal, kemudian ada mabahitsnya. Tapi kalau di buku panduannya di sini ada khutbah. Nah, ini kadang bisa sampai banyak banget cabangnya gitu ya. Isinya tuh ada abwab, ada fusul, mabahis, matolib, masail, furu gitu kan. Misalkan bab ini, bab 1 tentang sholat jamaah. Di dalamnya ada beberapa fusul. Fusulnya hukum ini. Fusul ada mabahis, ada matolib. Wah, ini banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Dan teman-teman kalau ada yang mau yang punya contoh gitu, contoh bahas yang udah jadi yang sampai banyak banget segini, itu silahkan bisa di-share ya. Anda belum nemu soalnya, Anda belum nemu. Kalau yang di qiraat syadzah ini dia fasal dan mabahas saja, mabahas doang gitu, cuma ini aja. Dan Anda juga ketika praktekkan di bahas hadis juga fasal dan juga mabahis saja, dan alhamdulillah aman ya, nggak ada masalah di dokter hadisnya, alhamdulillah bisa bagus hasilnya. Nah, jadi kita buat khutbah ya, kita buat khutbah di bawah. Nah, apa bedanya fusul dan mabahis? Apa bedanya fusul dan mabahis? Nah, di sini ya fusul ini lebih umum ya. Fusul ini lebih umum. Mabahis adalah cabang dari fusul tersebut. Contohnya di sini al-fasul awal ahkamu sholatil jamaah. Hukum-hukum sholatul jamaah. Wa fihi tis'atu mabahis, ada 9 mabahis. Mabahasul awal, pembahasan pertama hukum sholatil jamaah gitu kan. Hukumnya ini bagian cabang dari ahkamnya. Hukum adamin musawafiniyah itu kan, hukum dari sholat jamaah juga. Cabangnya gitu, gampangnya gitu. Hukum sholatil ma'mum qaim khalfa imam. Tasbiyatus suhuf. Ini semuanya masih di dalam ranah pasal yang awal.
Baru nanti pindah ke fase 2, ahkamul imamah gitu kan. Apa saja nih ahkamul imamah? Mutawun mura'atul halil ma'mumin fi shalah. Yuqaddam fil imamah al-aktsaru Qur'anan. Nah, itu cabang-cabang dari pasal tadi. Insya Allah cukup jelas ya, insya Allah cukup. Ya, gitu ya. Usul itu diantara bab juga termasuk. Nah, tadi muqaddimah, setelahnya kita masuk ke tamhid. Tamhid di sini kaidahnya apa kalau di tamhid yuzkaru fihi ma yuhtaju ila dzikrihi mimma laysa min sulul bahats ya. Kita sebutkan apa yang perlu disebutkan tapi bukan bagian dari inti bahas. Nah, itu namanya tamhid. Ya, kalau yang Anda tangkap dari briefingnya Dr. Ajus itu, beliau minta apa? Keutamaan sholat jamaah gitu kan. Kemudian misalkan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan imamah misalkan dan lain sebagainya. Tapi bukan termasuk dari inti bahasnya, kan inti bahasnya adalah ahkamnya, ahkam sholatil jamaah wal imamah, hukum-hukumnya. Tapi tamhidnya adalah lebih ke keutamaan-keutamaannya gitu. Lebih ke utamaannya. Jadi bukan apa? Masih ada yang butuh untuk disebutkan, masih ada kaitannya dengan isi tapi bukan bagian dari isinya itu. Kalau di teori buku panduannya ada ta'rif, ada mustalahat. Nah, itu bila perlu disebutkan silakan ya. Ini ada banyak ya contohnya. Fadlul imamah fi shalah, kemudian ada waqfah juga, misalkan renungan dengan hadis ini, idza maradul abdu aw safar. Nah, baru kita masuk setelah itu ke sulb al-bahas. Nah, ini intinya di sini ya. Jadi biasanya kebanyakan dosen beberapa yang Anda dapatkan itu ngasih halamannya itu di intinya. Misalkan inti halamannya 15. Ini enggak termasuk yang muqaddimah, tamhid, khotimah dan fihris dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya di sini. Ini kita harus kasih perhatian khusus di intinya di sini. Nah, di sini yuqassam ya, kita bagi-bagi jadi fasal, ada mabahith. Kemudian kita perhatikan juga al-irtibat baina hadhihi taqsimat wa unwan al-bahas. Jadi harus nyambung tuh. Harus nyambung juga dengan judul bahasnya. Jadi judul bahasnya ada beberapa fusul ada beberapa mabahith, itu semua harus nyambung, ya, harus nyambung. Nah, syumul unwanil bab 5 yuzkaru fihi, dan juga harus mencakup judul bab itu sesuai dengan apa yang ada di dalamnya gitu ya. Insya Allah ini kita harus praktek langsung ya. Ini kan kita bicara teori ya, malam teori ya, kita praktek langsung. Kalau ada kesulitan silakan kita diskusikan bareng. Ya, insya Allah Allah permudah ya. Ini contoh aja ya Mabahats Tsalis gitu, dan lumayan panjang nih, ada beberapa halaman. Al-Mabhatsur Rabi, ada hadisnya, ada marji'nya gitu kan. Nah, ini itu tadi yang udah Anda sebutkan ya, karena Anda pakainya Google Doc, jadi ini kan angkanya Indo, tapi insya Allah nanti semester ini Anda mau belilah yang ori gitu kan. Microsoft itu nanti bisa pakai yang Arab. Ada hadis, qaulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak ya. Ini contoh apa? Contoh kita harus perkuat tausik di sini ya. Jadi perbanyak maroji dan juga kita harus benar-benar cantumkan sumbernya, gitu. Cantumkan sumbernya. Nah, sini kalau pengen baca buku Jami'iyah di Telegram ada channel namanya Jami'ul Bahts Al-Ilmi. Nah, ini bisa juga ya, Jami'ul Bahts Al-Ilmi. Itu banyak banget buku. Nah, kita perbanyak contoh-contoh bahas juga. Ini bisa jadi referensi kita. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sumali ya. Ketika Majelis Waraqat, ada kan Majelis Waraqat beliau di Masjid Al-Ikhlas setiap hari Sabtu pagi itu kan. Beliau menyebutkan ada 3 universitas yang itu risalah doktoral magisternya itu benar-benar kalau antum udah baca insya Allah itu udah amal ulama di situ ya, risalahnya, risalah doktoral atau magisternya. Jadi benar-benar bisa jadi acuan, jadi panduan, jadi muktamad gitu. Apa 3 universitas itu? Muhammad Ibn Saud ya, kita ya di Libya ini cabangnya Muhammad Ibn Saud. Yang kedua ada Al-Jami'ah Islamiyah di Madinah, yang ketiga ada Jami'ah Al-Azhar. Pokoknya kalau antum udah sampai ngelihat ada risalah doktoral dari salah satu 3 universitas ini, kata beliau, udah insya Allah itu amalul ulama gitu ya, insya Allah itu amalul ulama. Karena munakisnya
munakisnya mesti bukan sembarang orang ya, bukan sembarang orang. Gitu. Nah, baru tadi ya kita sudah di sulbul bahas. Setelah itu ada al-khotimah, gitu. Ada al-khotimah. Nah, di sini di khotimah ini ada aham nataij al-bahas biikhtisar. Apa saja hasil-hasil dari bahas tersebut secara ringkas. Nah, di sini Anda sebutkan ya aham nataij, misalkan ini kayak ringkasannya aja sih dari keseluruhan bahas. Ini ada khotimah, ada aham nataijnya. Suatul jamaah atau usul fi bisa darajah. Ini kesimpulan dari semuanya udah. Nomor 1 2 3 7 sampai ini ada berapa nih? Ada 15 ya, ada 15. Gampang ya, ini kesimpulannya. Intisari dari setiap bahas kita ada di ahamun nataij yang ada di khotimah. Kemudian setelah itu ada at-tausiat ya. Nah, di tausiat ini ya kita bisa memberikan saran buat para pembaca nih. Misalkan ya sunu istiqrol arwah ulama ya kami sholat jamaah. Istiqrol muslim gitu ya. Afankah apa bedanya penulisan di footnote untuk ilah, subulis salam dan subulis salam? Ya, ini kalau nggak salah sempat disebutkan di sini. Atau di buku panduan yang lain ya. Buku panduan ada cukup banyak. Jadi walau alam ya, yang Anda pahami kalau kita ucapkan undur ilah itu lebih ke secara makna ya. Maksudnya kalau subulus salam ini lebih dekat ke nakal harfi gitu ya, lebih dekat ke nakal harfi. Misalkan subulus salam, kemudian kita sebutkan halamannya, kita sebutkan jilidnya. Nah, itu lebih dekat ke nakal harfi. Tapi kalau kita pakai undur, itu lebih dekat ke secara makna. Makna. Jadi bisa jadi yang kita nukilkan di bahas kita itu sudah kita ubah-ubah gitu kan. Sudah ada tasarruf kita. Kemudian di akhir kita tinggal bilang unzur. Lihatlah secara makna ada di kitab ini gitu. Jadi itu ya. Beda dari keduanya. Nah, kemudian Masya Allah udah akhir ya, udah mau selesai nih. Al-Masadir, Al-Kutub ya, Al-Quranul Karim, Riwayat Hafiz, ayatnya, kemudian Al-Ummah Syafi'i. Ini antum bisa melihat contohnya ini di Al-Qiraat Asyadah, ini ada contohnya di sini. Contoh bagaimana urutan kita menaruh masodir kitab. Ini kan ada judul gitu kan, judulnya. Kemudian di syekh siapa, penulisnya, tahqiqnya, penerbitnya, dan juga tobaahnya. Jadi ya sebagaimana daftar pustaka lah, kalau kita lihat di Indonesia kan urut kan, kayak ada aturannya gitu, ada aturannya. Kita tinggal contoh aja, kita tinggal contek aja aturannya kayak gimana urutannya. Ada judulnya dan lain sebagainya. Ada just. Nah, kemudian ini udah tadi sampai tausiat ya, tausiat. Jadi masodir ya, masodir. Jadi kita sampai di masodir. Ini sampai masodir kitab. Nah, sekarang masodir misalkan internet, kita punya masdar dari internet gitu. Kita punya masdar dari internet. Nah, ini anak sempat tanya langsung ke Dr. Malik ya. Baiknya gimana kalau kita ada sumber dari internet yang kita perhatikan dari teman-teman kita dan juga kita sendiri ketika dulu itu kita nulis sumber dari internet sudah kita kopas, kemudian kita taruh di sini. Tapi kalau saran dari Dr. Malik kita tambahkan juga apa? Tambahkan tarikh an-naql gitu, tanggal kita kopasnya, ya gitu. Tanggal diaksesnya lah, tanggal diaksesnya kita tambahkan juga. Itu lebih menguatkan ya, semakin gitu. Dan juga kalau ini juga nih, misalkan kita punya apa? Kita melihat di poster, misalkan poster dakwah nih, so ada hadis. Kemudian di hadis itu ada nomor, misalkan Sahih Bukhari nomor 20 misalkan. Nah, itu sebaiknya ketika kita ingin memasukkan di bahas kita, itu kita cek dulu di referensinya gitu ya, referensi aslinya. Entah mungkin kita melihat dengan bantuan alat ini atau
kita lihat ke maktabah langsung atau ke PDF langsung, intinya kita cek dulu di referensi aslinya. Karena apa? Karena banyak orang juga itu misalkan melihat suatu referensi pakai perantara tapi langsung ditulis referensinya tersebut gitu ya. Ngelihat poster dakwah ada hadis, ada nomornya, langsung taruh itu. Padahal di antara apa? Di antara adab juga dalam menukil, kalau kita menukilnya ada pakai perantara, ya sebaiknya kita sebutkan juga perantara tersebut, kecuali kalau kita cek habis dari lihat perantara, kita cek langsung ke sumbernya gitu. Nah, ini adab ilmiah saja ya, termasuk bagian dari adab. Ya, tadi apa? Albab juga ada sunan bahas ya. Ini kalau masalah albab itu tadi sudah kita sebutkan ya. Itu hanya perbedaan apa? Perbedaan penamaan ya. Sebagian tadi di beberapa buku panduan ada yang albab, kemudian nanti ada fasal, ada mabahith, dan seterusnya sampai mendalam. Tapi kalau di bahas qiraat syaddah itu ada di situ fasal dan juga mabahats. Fasal dan juga mabahats. Nanti beberapa pertanyaan kita sebutkan di akhir insyaallah. Nah, lanjut setelah masodir kita sampai di faharis. Masya Allah. Faharis ini kalau di buku panduan banyak banget ya, Masya Allah ya. Ada nggak yang bikin sampai berapa nih? 5. Ada nggak yang bikin sampai? Ada firisil ayat, bayangkan ada ahadis, ada asar, ada alam, nama-nama orang gitu. Ada mauduat, ada syair-syairnya, ada furuq, ada masail fiqhiyah, ada banyak banget. Kalau yang Dr. Ajus ketika itu beliau mintanya ada 3, firisil ayat, ahadis sama mauduat. Makanya anak bikin 3 ya, anak firisil ayat, waqimus sholawat ini ayatnya, kemudian suratnya, halamannya kan, halamannya, ini ada ayatnya, surat dan halamannya. Ini firisil ayat, ada firis al ahadis. Ini hadis misalkan ini kita tinggal sebutkan. Ini diantara contoh formatnya ya. Ada format lain yang sampai menyebutkan rawinya gitu ya. Ada sampai sedalam itu di beberapa di buku panduan yang lain ada sampai rawinya. Tapi ini diantara contoh firisnya. Terakhir setelah ahadis, firis ahadis, kalau ini minta Dr. Ajus ada mauduat. Ini gampang ya insya Allah. Syukur takdir. Kemudian ada muqaddimah, ada dan seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian juga di apa manhaj ta'liq tahmis. Nah, ini ada aturannya juga ya teman-teman. Ini nanti insya Allah kita share juga. Mungkin udah banyak yang dapat ininya. Kalau misalkan ayat itu kita ada namanya qaus muzakhraf gitu ya. Pakainya qaus muzakhraf. Ya kita udah sering lihat ya yang seperti itu. Bentuknya yang ada kayak bunga-bunganya itu. Kemudian ini ada aturan-aturannya yang lain. Nah, kalau formatnya misalkan di buku panduan ini tertulis di kanan itu kalau bisa kita kasih margin gitu ya 3,5 cm. Kemudian yang lainnya ada 2,5 cm. Nah, mungkin ini bermanfaat ketika kalau kita ingin cetak hard file gitu ya. Kita cetak kan bagian kanan itu buat lakban mungkin kan. Kalau percetakan buku juga seperti itu ya. Jadi ada jarak juga untuk bagian yang buat istilahnya di lakban atau di lem gitu. Nah, baru di sini fontnya kalau bisa pakai tradisional Arabic yang disarankan oleh beliau. Ukurannya 18 dan juga hasyiahnya ada 14. Hasyiahnya 14. Nah, ini paling penting ya. Kesimpulannya apa? Hatta yakuna bahsuka mumayyazan fa anna anta hadis ala jamak. Nah, kita kumpulkan apa yang ditulis oleh para mutakhasis, kemudian kita analisa, kita tahrir bahasnya dengan uslub kita amanah ilmiah ya. Yang paling penting juga apa? Amanah ilmiah ya. Amanah ilmiah, jangan sampai kita pakai perkataan orang lain kemudian tidak kita sebutkan sumbernya. Ya, kalau di Madinah itu sempat ada salah seorang ustadz cerita ya. Ketika kalau nggak salah mungkin magister atau doktorah, itu adalah salah satu mahasiswa sana orang Afghanistan kalau nggak salah itu dia lupa mencantumkan sumber gitu kan, lupa mencantumkan sumber. Nah, dosennya marah tuh di Madinah tuh marah. Kemudian kenapa kamu nggak cantumkan sumbernya gitu kan? Kalau saya mau, saya bisa keluarkan kamu dari universitas ini sekarang juga gitu.
Jadi saking perhatiannya mereka dengan amanah ilmiah gitu ya. Keluar takdir dan sebagainya gitu ya. Kalau tamhid itu lebih ke pembukaan yang berkaitan dengan isi bahasnya tapi tidak termasuk dari isi bahasnya. Ya kalau gampangnya nih, kalau gampangnya contoh mukadimah itu misalnya apa? Contoh mukadimah itu ada khutuh bahasnya, ada taksimatnya, ada ahamiyatul maudhu, ada hadaful maudhu. Kalau tamhid itu lebih ke tadi contoh yang dibahas Ana itu ada fadlul sholatil jamaah, ya misalkan ya, fadlul imamah, nah itu keutamaan-keutamanya lebih ke situ. Nah, insya Allah terakhir ya teman-teman yang Ana sampaikan masalah cara penulisan bahas ini Ana tanyakan langsung juga ke Dr. Malik ya untuk cara penulisannya itu ada 2 kata beliau ya. Jadi bisa kita tulis langsung, kita ketik misalkan dengan keyboard atau mungkin kalau yang belum hafal keyboard atau nggak punya stiker, ada juga pakai apa? On screen keyboard tuh ya. Ngetik satu-satu di ini di layar gitu, pakai mouse ketik satu-satu. Itu cara pertama, atau bisa juga kita tadi pakai Apturat ini kita nakal dari sini, kita kopas dari sini. Misalkan kita ingin Fathul Qadir gitu kan, ya kita bisa kopas dari sini. Itu kata beliau ya, anak tanya langsung itu diantara cara dari kita menulis bahasnya. Maksudnya ketika kita memindahkan itu, jadi bisa dengan ketik langsung atau dengan kopas. Tapi ini juga kembali kepada dosen pembimbing masing-masing ya. Ada mungkin yang mengharuskan harus ditulis dengan ketik gitu. Ada yang mungkin memberikan keringanan. Nah, itu kembali juga ke dosen masing-masing. Nah, jadi insya Allah ini ya cukup ya teman-teman yang Ana sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah udah nggak kerasa udah jam 9. Sebenarnya masih banyak lagi ya permasalahan seputar bahas. Ini cukup panjang juga, tapi semoga yang Ana sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan ya buat kita, bisa memberikan semangat bagi kita untuk menyelesaikan bahas kita gitu ya, untuk menyelesaikan bahas kita. Ana kembalikan nih, mana pembacaranya nih? Pembacaranya nggak tidur kan ya? Ini ada di sini. Ini ada di sini. Oh, iya. Oke. Sip. Antum ada nggak ngeliat? Enggak. Ini aneh nyalain kamera kok. Nyala. Oke, aman. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, barakallah Bang Azam ya atas ilmu yang udah diberikan ya untuk kita semua. Semoga ilmu tentang bahas ini menambah insight kita semua teman-teman ya. Ikhwah semua terkhusus ya teman-teman yang lagi dapat tugas bahas dari syekhnya mungkin dari dosennya ya. Semoga dengan pertemuan malam ini makin semangat bikin bahasnya gitu ya. Makin makin teliti dalam mengetik bahasnya teman-teman semua, dan insya Allah kita semua teman-teman bisa memberikan bahas terbaik buat dosen-dosen kita, hafizahumullah ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita ke sesi tanya jawab, teman-teman, Ane mau tanya dulu sama teman-teman semua nih, gimana kira-kira nisbatul faham teman-teman ya, nisbatul faham teman-teman terkait dengan bahas yang sudah dijelasin sama Bang Azam tadi. 10% kah misalnya, persentase pemahaman teman-teman gimana nih? 10%, 100% kah, 90% mungkin gitu. Coba tulis di kolom chat teman-teman semua. Oke, 70 dari Akhlutfi. Oke, mana lagi nih? Oke, Zidan 90%. Wah, 90% nih. 10% lagi berarti harus bisa ini ya, bahasnya harus bisa yang terbaik ya. Oke, ada Uzakina 80, 70.
Oke, Masya Allah. Ada yang mungkin yang di bawah 50, teman-teman? Ada yang di bawah 50 mungkin yang belum paham, teman-teman semua. Oh, ada akhair ya, 99% ya, 1% lagi. Pokoknya harus bahas terbaik nih. Ada juga 50 mungkin. Ada yang di bawah 50 mungkin. Oke nih, wah ini namanya ngajak ribut nih ya. Rehan betapa sulit, siapa sih nih? Nge-trigger aja buat aneh nih. Oke, tinggal praktik ya. Oke, kita tunggu langsung praktik antum ya. 49%. Oke, teman-teman semua, Masya Allah ya. Kalau teman-teman yang mungkin nanti di bawah 50 atau apa, insya Allah teman-teman nanti PDF-nya di-share-kan Bang ya di grup ya Bang ya. Untuk PDF-PDF yang tadi itu sama link-linknya beberapa. PDF-nya? Nanti mungkin di ini soalnya untuk membantu Ya, teman-teman juga baik. gitu. Insya Allah nanti akan kita share ya PDF-nya tadi udah anak share, kita share. Oke teman-teman semua, jangan khawatir ya teman-teman kalau misalnya tadi memang penjelasannya mungkin teman-teman ada yang kelewat atau mungkin teman-teman ada urusan dulu sampai nggak mendengar gitu, nanti insya Allah ada PDF yang dibagikan. Oke teman-teman semua, terima kasih ya responnya teman-teman bagus-bagus nih ya teman-teman. Alhamdulillah berarti secara garis besar ini menambah insight antum semua. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bang ya. Bang mau pertanyaan dari Abang dijawab dulu sama peserta atau pertanyaan peserta dulu? Apa tuh pertanyaan dari peserta dulu gitu Bang? Enggak, Wak, pertanyaan dari peserta dulu. Nanti ya secukupnya dan juga sesuai dengan ilmu Hana juga. Kalau nggak tahu nanti tinggal tanya dosen atau kita, gampang lah. Oke. Habis itu nanti di akhir ada pertanyaan berhadiah dari Yana, insya Allah. Stay sampai akhir ya teman-teman ya. Nanti ada pertanyaan berhadiah. Nanti hadiahnya kita sebutkan nanti lah sebelum pertanyaannya. Oke, siap. Oh ya, sebelum sesi tanya jawab hampir lupa. Insya Allah ada hidangan dulu ya dari ketum kita yang terhormat ya, Bang Nabil ya. Tafadhol Bang Nabil, ada hidangan apa malam ini? Yuk, langsung dipersilahkan Bang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang. Suaranya ini Bang, nggak kedengeran Bang. Belum kedengeran. Belum kedengeran. Belum kedengeran. Bang Nabil pasang speaker kah atau apa, biasanya itu yang bikin nggak kedengeran sih. Cek. Oh, udah kedengeran lah. Udah, Cek 1, 2, 3. Oke, siap. Udah Bang, udah. Siap. Bismillah, ikhwah sekalian yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi LIPIA Jakarta. Sebelumnya udah pada dengar kan ya materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Azam terkait bagaimana cara membuat bahas yang baik gitu. Jadi di sini arahannya supaya yang baik itu nggak cuman rehan saja gitu, tapi bahas kita juga bisa menjadi baik. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa acara ini adalah acara yang diinisiasi oleh kami Komisariat LIPIA, itu oleh kami LIPIA. Nah, kenapa kami LIPIA bikin acara seperti ini? Karena kami mendapat keluhan dari adik-adik kelas kita, Mustawa 1, 2, 3, yang mereka mendapat tugas bahas, terutama dari tadi diobrolkan Dr. Ajus dan lain sebagainya. Nah, mereka merasa kesusahan gitu. Nah, oleh karena itu, melihat permasalahan ini, kami LIPIA hadir untuk menghadirkan solusi antum semua, untuk menunjukkan kepada antum bahwa kita bisa membuat bahas yang baik. Nah, gitu. Dan itu dan mana sih? Oke. Dan itu berarti bahwa kita sebagai seorang mahasiswa itu pasti punya masalah. Itu pasti punya masalah. Di LIPIA mau di mana, semua pasti punya masalah. Nah,
dan permasalahan LIPIA itu banyak. Contohnya tadi bahas, maka kita harus menghadirkan solusinya gitu. Dan juga masalah yang lain gitu. Ada di antara misalnya di LIPIA ini, apakah LIPIA ini sedang baik-baik saja? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena di luar sana kita semua tahu bahwa sebagian dari kita ada yang mengetahui bahwa ada yang melakukan maksiat terang-terangan, ada yang melakukan perbuatan yang buruk gitu, sehingga mencoreng nama kampus kita. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, maka kami LIPIA mengajak antum semua untuk sama-sama melek kepada situasi gitu. Bahwa di sini ada permasalahan di kuliah, kemudian di lingkungan kita, bahwa ada permasalahan. Nah, oleh karena itu kita harus melek dan menghadirkan solusinya gitu. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh kami adalah sebuah daurah. Jadi untuk sama-sama kita menambah insight kita di acara Daurah Dakwah dan Kepemimpinan atau DDKP ini. Nah, apa itu DDKP? Yaitu acara yang diadakan oleh kami LIPIA yang bertujuan untuk membuka mata kita semua bahwa kita punya banyak masalah gitu, dan kita tidak bisa hanya diam saja. Nah, untuk daurah ini kita mengambil tema di tengah umat mengambil peran dengan dakwah raih kemenangan. Jadi supaya kita semua dapat insight untuk mengambil peran di tengah umat. Itu umat di sini minimalnya di kampus LIPIA kita. Nah, acara ini diadakan tanggal 7 sampai 9 Oktober 2022 di Puspitek Serpong. Itu kalau kemarin ada yang ikut daurah ke Bogor, nah maka ini daurah ke Serpong gitu. Nah, kapan lagi gitu. Nah, yang akan kalian dapatkan, pertama kalian akan mendapat ilmu plus insight yang baru gitu, bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk LIPIA ini? Nah, kemudian antum bakal dapat insight baru, kemudian antum bakal dapat sertifikat bukti bahwa antum pernah ikutan, dan yang paling menggiurkan adalah antum dapat makan gratis gitu. Antum dapat makan dengan uang hanya 10.000 saja gitu. Dengan uang hanya 10.000 saja antum bisa dapat makan 3 hari itu. Antum di nasi Padang aja dapat berapa itu? Nah, gitu. Jadi antum bakal dapat relasi dan transport ke sana secara gratis gitu, hanya dengan 10.000 jika antum mengajak 2 orang gitu. Maksudnya antum mengajak 2 orang berarti daftar bertiga, antum bakal dapat promo yaitu masing-masing 10.000 gitu ketika antum daftar bertiga secara langsung. Nah, ini ada tulisan promonya gitu, 20.000 kalau kalian cuman follow Instagram official @officialddkp, share flyer. 15.000 ketika kalian mengajak seorang teman, dan 10.000 jika kalian mengajak 2 orang teman gitu. Nah, oleh karena itu silahkan antum semua, mungkin ada yang berminat yang ingin ikut, maka ayo kita daftar, kita sama-sama tambah insight kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik kepada LIPIA ini. Insya Allah pendaftarannya akan di-share di grup peserta. Nanti silahkan barang siapa yang ingin daftar langsung daftar saja. Nanti sampai jumpa di Serpong, sampai jumpa di Daurah Dakwah dan Kepemimpinan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan mengganggu jadwalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nabil ya atas hidangan dan jamuannya tadi yang sudah diberikan pada kita semua ya. Teman-teman jangan lupa daftar ya, karena insya Allah akan seru banget dan teman-teman akan dilayani gitu ya, akan dimanjakan seperti itu ya. Dimanjakan dengan ilmu, relasi, dan pengalaman yang baik ya teman-teman semua. Oke, kita ke sesi selanjutnya, langsung ke tanya jawab ya teman-teman. Ini tanya jawab Ane batasin sampai jam 9:30 ya. Dan di sini juga di kolom chat ini udah ada pertanyaan banyak banget nih teman-teman. Teman-teman mau gimana sistemnya? Mau Ane tunjuk yang nanya atau Ane bacain aja pertanyaannya? Teman-teman mau gimana? Raise hand langsung ya. Oke, kalau mau langsung. Tapi ini udah banyak banget ya. Oke, Ane pilih dari pertanyaan yang banyak ini.
pertama di atas itu ada dari ini ya, dari Zakinah Zahra dulu. Zakinah mau bertanya langsung atau Ane bacain aja pertanyaannya? Oke, Langsung, tapi oke.